Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar turunan tingkat tinggi. Sebelumnya, operasi pada turunan atau operasi pendiferensialan mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru yaitu f aksen. Nah, sekarang jika f aksen ini kita turunkan lagi atau kita diferensialkan, maka kita memperoleh atau menghasilkan fungsi lain, yaitu fungsi f2 aksen. Nah, f2 aksen inilah yang kita sebut sebagai turunan kedua dari f. Selanjutnya, ya, jika f2 aksen ini kita turunkan lagi, kita akan memperoleh atau menghasilkan fungsi baru lagi yaitu f3 aksen. Yang mana f3 aksen inilah yang kita sebut sebagai turunan ketiga dari fungsi f. Dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya ya. Misalkan kita punya y itu sama dengan fx atau sebuah fungsi y sama dengan fx. Nah, kita telah kenal notasi untuk turunan dari y sama dengan fx ini. Yang pertama itu ada f aksen x, kemudian ada y aksen, kemudian ada dxy, kemudian ada dy per dx atau yang disebut notasi Leibniz. Nah, sekarang notasi ini ya, f aksen x, y aksen, dxy, dy per dx disebut sebagai turunan pertama. Nah, untuk turunan keduanya ya, dari notasi turunan pertama itu adalah f aksen x, maka notasi turunan kedua yaitu f2 aksen x. Kemudian untuk notasi turunan pertama itu y aksen, maka notasi turunan keduanya adalah y2 aksen. Nah, untuk turunan pertama yang notasinya itu dxy, maka turunan kedua notasinya yaitu d kuadrat xy. Selanjutnya, untuk turunan pertama yaitu notasi Leibniz yaitu dy per dx, maka turunan kedua untuk notasi Leibniz yaitu d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, begitu pun untuk turunan ketiga, keempat, kelima, dan keenam sampai ke n. Yang mana untuk turunan pertama notasinya itu adalah f aksen x, maka turunan ke n itu dinotasikan dengan f pangkat n x. Kemudian untuk turunan pertamanya notasinya itu adalah y aksen, maka turunan ke n-nya adalah y pangkat n. Nah, untuk turunan pertama notasinya itu dxy, maka turunan ke n notasinya itu adalah d pangkat n x y. Nah, untuk turunan pertama itu notasi Leibniz yaitu dy per dx, maka turunan ke n notasi Leibniz-nya yaitu d pangkat n y per dx pangkat n. Untuk contohnya, nah misalkan kita punya di sini ya, jika y sama dengan sin 2x, cari d pangkat 3y per dx pangkat 3. Artinya di sini kita menentukan turunan ketiga dari y. Kemudian d pangkat 4y per dx pangkat 4, nah ini turunan keempatnya. Kemudian d pangkat 12y per dx pangkat 12, nah ini turunan ke-12-nya. Nah, yang mana notasinya ini adalah notasi Leibniz. Maka kita bisa jawab itu untuk menentukan turunan ketiga, maka kita harus tahu turunan keduanya terlebih dahulu. Maka dari turunan keduanya lah kita turunkan fungsinya itu, kita dapatkan turunan ketiga.
Nah, dari turunan kedua, kita harus tahu turunan pertama. Maka, kita harus cari dari turunan pertama, yaitu dy per dx. Artinya, turunan y terhadap x dari y sama dengan sin 2x. Nah, y sama dengan sin 2x. Nah, ini merupakan fungsi komposisi, ya kan? Nah, jadi untuk menurunkan Y yang merupakan fungsi komposisi, maka kita menggunakan aturan rantai. Nah, pertama kita turunkan sin-nya terlebih dahulu. Turunan dari sin yaitu cos. Cos 2x. Kita kali turunan dari 2x yaitu 2. Maka kita peroleh turunan pertamanya yaitu 2 cos 2x. Selanjutnya, untuk turunan kedua atau d kuadrat y per dx kuadrat, itu sama dengan, nah turunan pertama, ya fungsi di turunan pertamanya kita turunkan. Nah, 2 cos 2x kita turunkan, nah karena ada di depannya ini 2, ya konstanta, kita tulis saja 2. Kita kali turunan dari cos 2x. Nah, ini merupakan fungsi komposisi juga, ya kan? Maka kita turunkan cos-nya terlebih dahulu. Cos turunannya adalah min sin 2x. Dikali turunan dari 2x, yaitu 2. Maka kita peroleh di sini 2 dikali negatif dikali 2, yaitu negatif 4 sin 2x. Selanjutnya, ya, turunan ketiganya yaitu d pangkat 3y per dx pangkat 3 itu sama dengan, nah, turunan keduanya ya, kita turunkan lagi, ya kan? Di sini ada negatif 4, kita tulis negatif 4 dikali sin 2x, turunan dari sin 2x, yaitu turunan dari sin yaitu cos 2x, dikali turunan dari 2x yaitu 2. Dikali 2. Maka kita peroleh negatif 4 dikali 2 yaitu negatif 8 cos 2x. Nah, kita peroleh turunan ketiganya. Turunan keempatnya yaitu d pangkat 4y per dx pangkat 4. Itu sama dengan, nah, dari turunan ketiga, ya, kita turunkan lagi, ya kan? Ini di sini negatif 8 dikali turunan dari cos 2x. Nah, turunan dari cos 2x yaitu turunan dari cos itu adalah min sin, ya kan? Min sin 2x dikali turunan dari 2x yaitu 2. Maka kita dapatkan negatif kali negatif positif, 8 kali 2, 16 sin 2x. Nah, kita sudah dapatkan turunan ketiga dan keempatnya. Kemudian untuk turunan ke-12, ya kita boleh mendapatkan atau kita boleh dengan cara menurunkan satu-satu sampai turunan ke-12, yaitu dari turunan ke-4, 5, 6, 7, sampai 12. Atau kita lihat di sini ya, membentuk sebuah pola yang nantinya kita bisa tebak turunan ke-12-nya itu dari pola yang turunan pertama sampai turunan ke-4. Nah, kita butuh satu lagi ya, atau turunan ke-5 agar kita bisa lihat polanya. Gitu. Maka kita coba cari turunan ke-5, d pangkat 5y per dx pangkat 5 itu sama dengan, ini 16 ya, 16 turunan dari sin 2x, yaitu turunan dari sin yaitu cos, ya, cos 2x dikali turunan dari 2x yaitu 2. Maka kita peroleh 16 kali 2 yaitu 32 cos 2x. Nah, dari turunan pertama sampai turunan ke-5-nya, kita bisa baca atau kita bisa lihat membentuk suatu pola. Yang pertama kita lihat di sini konstanta di depannya, yaitu 2, 4, 8, 16, 32. Artinya ini ya,
bisa kita buat menjadi 2 pangkat ya. Artinya bilangan pokoknya 2, ya dipangkatkan masing-masingnya ya bisa kita pangkatkan atau bilangan berpangkat gitu. Nah, ini kan 2 itu hasil dari 2 pangkat 1. Kemudian ini 4 ya, 4 itu hasil dari 2 pangkat 2. Karena dia negatif di sini bikin negatif. Kemudian 8 ya, di sini hasil dari 2 pangkat 3. 16 itu hasil dari 2 pangkat 4 ya kan. 32 hasil dari 2 pangkat 5. Nah, negatif positifnya yang di depan di sini kita lihat positif ya, negatif positif. Nah, artinya nanti ya kita bisa tebak turunan ke-6 dan ke-7-nya pasti bertanda negatif di depan konstanta 2 pangkat sekian gitu. Nah, berarti kalau turunan ke-6 ini kan sudah terbaca ya, 2 pangkat 1 untuk turunan pertama, 2 pangkat 2 untuk turunan kedua, 2 pangkat 3 untuk turunan ketiga, sampai 2 pangkat 5 untuk turunan ke-5, 2 pangkat 6 untuk turunan ke-6, 2 pangkat 7 untuk turunan ke-7, dan kalau kita ingin mendapatkan turunan ke-12-nya yaitu 2 pangkat 12 gitu. Maka kalau kita tuliskan di sini D pangkat 12 Y per dx pangkat 12. Nah, kita langsung bisa buat ya kan. Tadi kita dapatkan pola 2 pangkat 12 ya kan. Nah, positif negatif di depan konstantan ini atau di depan 2 pangkat 12. Nah, di sini positif ya kan, di sini negatif, positif, pastilah nanti turunan ke-6 dan 7-nya negatif. Nah, kemudian 8 9-nya ya atau turunan ke-8 ke-9-nya itu positif. Turunan ke-10 ke-11-nya negatif. Turunan ke-12 dan ke-13-nya itu positif. Maka kita peroleh tanda negatif di depannya itu positif. Tanda di depannya ya, itu positif. Nah, selanjutnya untuk cos, sin, dan cosnya ya. Cos, sin, artinya bergantian ya. Cos 2x, sin 2x, cos 2x, sin 2x, cos 2x, sin 2x. Nah, pastilah nanti di turunan ke-6-nya itu adalah sin 2x. Ke-7-nya cos 2x. 8 sin, 9 cos, 10 sin, 11 cos, 12 sin. Nah, maka kita peroleh sin 2x. Nah, kita bisa tebak untuk turunan ke-12-nya itu adalah 2 pangkat 12 sin 2x dari pola turunan pertama sampai turunan ke-5-nya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Jika fx sama dengan x dikali x kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 3, cari f2 aksen 2. Artinya di sini kita menentukan turunan kedua di titik x sama dengan 2 dari f. Nah, maka jawab ya, kita coba menyelesaikan. Di sini kita harus cari turunan pertamanya ya kan untuk mendapatkan turunan keduanya. Itu f aksen x. Nah, fx kita lihat di sini x dikali x kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 3. Ya. Jadi di sini ada 2 cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan turunan pertamanya. Pertama ya, kita bisa menjabarkan x kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 3 menjadi, nah ini ya, x kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 3, artinya ini dipangkatkan 2 dikali x kuadrat ditambah 1 ya, di depannya ya dikali x. Nah, jadi bisa dijabarkan seperti ini, dikuadratkannya ini, kemudian dikali ke sini, seterusnya kita kali dengan x.
atau kita juga bisa menggunakan aturan pencarian turunan, yaitu perkalian dua buah fungsi. Yaitu yang pertama kita lihat di sini X, maka ini kita misalkan sebagai fungsi F. X kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 3 sebagai fungsi G. Nah, maka perkalian fungsi F dan G, nah turunannya itu, nah ingat kembali ya kan, misalkan F-nya itu U ya kan, G-nya itu V, maka turunannya itu menjadi U aksen V ditambah U V aksen. Nah, ini turunannya ya, F aksen X-nya. Ya kan, masih ingat? Ya. Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Silakan untuk yang belum menyimak dan menonton, silakan tonton terlebih dahulu video dari aturan pencarian turunan. Nah, sekarang kita gunakan rumus ini atau aturan pencarian turunan perkalian dua buah fungsi, yaitu fungsi F dikali fungsi G, yang mana F itu kita misalkan sebagai U dan G kita misalkan sebagai V. Nah, jadi F aksen X-nya kita gunakan rumus ini. Maka kita lihat di sini U aksen yang pertama. U aksen ya turunan dari X yaitu 1 dikali V. V itu di sini yang ini ya kan, X kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 3 ditambah U-nya adalah X, V-nya adalah X kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 3. Artinya X kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 3 ini merupakan fungsi komposisi ya kan, si V ini. Gitu. Maka fungsi komposisi kita menentukan turunannya menggunakan aturan rantai ya kan. Pertama kita turunkan pangkatnya terlebih dahulu, yaitu 3 ya dikali X kuadrat ditambah 1. Nah, 3 dikurang 1 ya, pangkatnya menjadi 2. Dikali turunan dari X kuadrat ditambah 1, yaitu 2X. Ya kan, turunan dari X kuadrat 2X, turunan dari 1 itu 0. Maka kita dapatkan seperti ini. Selanjutnya, ini 1 dikali X kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 3. Ini hasilnya ya X kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 3 ditambah, nah ini ya kita lihat yang bisa dikali langsung X kali 3 kali 2X yaitu 6X kuadrat ya kan. Dikali X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Sama dengan, nah ini kalau X kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 3 bisa kita jabarkan menjadi X kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 2 dikali X kuadrat ditambah 1 ya kan. Ditambah, nah ini 6X kuadrat. Nah ini X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan bisa kita dapatkan yaitu X kuadrat dikuadratkan menjadi X pangkat 4 ya kan. 2 dikali X kuadrat dikali 1 ditambah 2X kuadrat. Kemudian 1 kita kuadratkan yaitu 1. Sama dengan, nah ini sama ya, X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Kita sudah dapatkan X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat ditambah 1. Kita tulis saja. Itu X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat ditambah 1 dikali X kuadrat ditambah 1 ditambah, nah ini kalikan ke dalam, bisa kita kalikan ke dalam langsung. 6X kuadrat dikali X pangkat 4, ini artinya pangkatnya ditambahkan ya kan, menjadi 6X pangkat 6. Kemudian 6X kuadrat dikali 2X pangkat 2, ini menjadi 6 kali 2, 12, X pangkat 4 ya kan. Ditambah 6X kuadrat dikali 1, yaitu 6X kuadrat. Nah, yang ini kita kalikan ke dalam, X pangkat 4 dikali X kuadrat, yaitu X pangkat 6. Ditambah X pangkat 4 dikali 1, yaitu X pangkat 4. Ditambah 2X kuadrat dikali X kuadrat, yaitu 2X pangkat 4. 2X kuadrat dikali 1, yaitu 2X kuadrat.
Kemudian 1 dikali X kuadrat yaitu X kuadrat. Kemudian 1 dikali 1 yaitu ditambah 1. Kemudian ini kita tambah 6X pangkat 6 ya, ditambah 12X pangkat 4 ditambah 6X kuadrat. Sama dengan, nah ini yang sejenis bisa kita jumlahkan. Di sini ada X pangkat 6 ditambah 6X pangkat 6 itu 7X pangkat 6. Ya kan? Kita buat 7X pangkat 6. Nah, yang X pangkat 4. Di sini ada X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 4, yaitu 3X pangkat 4. Nah, di sini ada 12X pangkat 4. Maka 3 ditambah 12. 15X pangkat 4 ditambah 15X pangkat 4. Kemudian X kuadrat. Di sini ada 2X kuadrat ditambah 2X kuadrat ditambah 6X kuadrat. Maka kita peroleh 9X kuadrat ditambah 1, ya kan? Nah, kita peroleh F aksen X atau turunan pertamanya ini. Kemudian kita cari turunan keduanya, yaitu menurunkan hasil dari turunan pertamanya, yaitu 7X pangkat 6 tambah 15X pangkat 4 ditambah 9X kuadrat ditambah 1. Maka ini kita turunkan ya, 7 kali 6 yaitu 42 X pangkat 5 ya kan, ditambah 15 kali 4 yaitu 60 X pangkat 3 ditambah 9 kali 2 itu 18 X pangkat 1 ya, X saja. Ditambah turunan 1 yaitu sama dengan 0. Maka kita peroleh turunan kedua dari Fx itu sama dengan 42X pangkat 5 ditambah 60X pangkat 3 ditambah 18X. Yang kita diminta untuk cari yaitu turunan kedua di titik X sama dengan 2. Maka F 2 aksen 2. Artinya kita ganti X di sini dengan 2. Maka 42 kali 2 pangkat 5 ditambah 60 kali 2 pangkat 3 ditambah 18 kali 2 ya kan. Nah ini kita buat 42, 2 pangkat 5 itu yaitu 32 ditambah 60, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ditambah 18 kali 2 itu yaitu sama dengan 36. Maka 42 kali 32 itu kita peroleh 1344. Ditambah 60 kali 8 itu hasilnya adalah 480 ya kan, ditambah 36. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya itu menjadi sama dengan 1860. Maka turunan kedua dari fungsi fx untuk atau di titik x sama dengan 2 sama dengan 1860.